jalanin maulid ya. Jadi satu tadi atas dasar kecintaan kita kepada Nabi. Kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Karena Nabi begitu besarnya cinta kepada kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW, cintanya beliau bukan hanya di dunia ya. Cinta beliau bukan hanya di dunia, tetapi cinta beliau juga di akhirat. Ya, mungkin kita ketahui, kita pernah mendengar dari guru-guru kita bahwa ketika di akhir hayat Nabi besar Muhammad SAW, ketika akan dicabut ruhnya, ketika beliau apa yang beliau pikirkan ya? Beliau berpikir bagaimana umatku ya, ummati ya. Nabi ketika akan dicabut nyawanya, yang beliau pikirin adalah umatnya. Siapa? Ya kita ini ya. Yang dipikirin bagaimana umatku. Beda sama kita. Kalau kita makan yang dipikirin masih banda aja Ibu ya. Ya kan? Lagi sakit, nggak apa, nggak gitu. Kumpulin anak-anak kita. Ya. Ngumpul sini toh. Harapannya bapak udah kuat, udah orang kuat ini bawa penyakit. Adek lu yang bungsu no, kumpulin kemarin, bilangin itu rumah yang di pinggir jalan jangan dijual. Punya orang. Punya orang. Ya enggak, kadang-kadang kita begitu kita pikirin, kita tolong lu pada jangan pada berebut, lu apa namanya, lu bagi rata ada dulu segala macam apa yang dipikirin masih banyak. Ya. Nabi Muhammad SAW pada saat wafat, pada saat akan wafat, yang dipikirin adalah umatnya. Ummati, bahkan ketika Nabi bahkan ketika malaikat Ijrail datang menghampiri Nabi Muhammad SAW ketika diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya ya, Nabi SAW ditanya, wahai Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawamu yang mulia. Apa kata Nabi? Wahai Ijrail, kemuliaan apa sehingga Allah akan mencabut nyawaku? Apa kata Nabi? Apa kata malaikat Ijrail? Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan, innal jannata haramtul inni haramtul jannata lisairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Apa kata Allah? Aku haramkan surga dimasuki oleh nabi-nabi yang lain hatta tadkhulaha anta, sehingga engkau masuk duluan ke dalamnya. Ya, jaminan Nabi besar Muhammad SAW ketika akan dicabut nyawanya, maka jaminannya adalah surga. Lalu Nabi bertanya kembali, wahai Ijrail, kalau itu jaminan untuk saya, lalu bagaimana dengan umatku? Lalu bagaimana dengan umatku? Apakah mereka juga akan selamat? Apakah mereka juga akan masuk ke dalam surga? Ya, Allah katakan kembali dalam hadis qudsinya, inni haramtul jannata lisairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Tuh ya. Jadi aku haramkan, kata Allah, aku haramkan surga dimasuki oleh umat-umat yang lain sehingga umatmu masuk duluan ke dalamnya. Tuh, alhamdulillah kita dijamin nih masuk surga duluan daripada umat-umat Nabi terdahulu. Ya enggak? Alhamdulillah. Makanya wajib kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dasar yang pertama, tujuan. Yang kedua, ya. Yang kedua apa? Yang kedua, kita untuk mencontoh daripada akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Apa sih akhlak Rasulullah? Ya. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Apa yang kita baca di dalam Al-Quran, apa tentang kisah Nabi Muhammad SAW, itulah yang terjadi adalah akhlak daripada Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Bahkan kita sering dengar ayat Al-Qurannya, laqad ja'akum rasulun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya apa, Bu?
telah ada pada diri Rasul Sungguh telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang suri tauladan yang baik. Nah, itu Allah perintahkan, Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kalau bahasa kitanya nih ya, itu contoh tuh Nabi tuh, contoh begitu ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala kalau bahasa kitanya begitu, contoh tuh Nabi. Di dalam diri Nabi ada suri tauladan yang baik. Gitu. Ada yang nanya begini, Ustaz, kalau kita mau nyontoh kan kudu ada orangnya. Kalau kita mau nyontoh kan kudu ada nabinya. Nah, sekarang kagak ada nabinya, gimana kita mau nyontoh? Begitu. Ada yang nanya begitu. Gitu. Nah, ya, ulama-ulama terdahulu membuat sejarah daripada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Cuman kan kadang-kadang kita lebih cepat hafalan lagu ya Bu ya daripada sejarah, betul? Ya, cepat hafalan lagu apa cepat hafalan sejarah Bu? Kira-kira? Hah? Lagi giling wah, nggak usah giling ya. Yang penting mah jangan kongko ya. Ntar kongkonya beres saya kongko baru gitu. Ya. Kira-kira cepetan kita hafal lagu apa hafal sejarah Bu? Lagu mah kadang-kadang kagak perlu dihafalin, hafal dewek gitu ya. Kadang kita lewat mendengar, kita mulut kita ngikut. Ya, saking hafalnya kita. Nah, ya. Makanya ulama-ulama terdahulu bikin sejarah pakai lagu. Ya, maka muncullah ada Syarafal Anam, ada Maulid Ya Ulami, ada Barzanji, ada apalagi Adiba. Ya, tuh. Nih kayak tadi yang dibaca itu. Ya, itu adalah sejarah Nabi yang dibacakan dengan lagu. Gitu, supaya kita cepat hafal, supaya kita cepat bisa. Makanya kan jadi enak dengarnya. Kalau lagi dibaca doang kadang-kadang bosan kita. Kalau di lagunya mah ya minimal jempol kita begini-gini Bu. Ya enggak? Gitu, ya. Tuh sejarah, cuman kadang-kadang kita hafal banget sama kulit-kulitnya sampai ya. Politik gitu. Hafal banget dah. Tapi maknanya kadang-kadang kita kagak tahu. Ya. Nah, jadi selain daripada kita membaca maulid itu, selain kita mendengarkan daripada maulid-maulid yang dibacakan, juga kita pelajari tuh isinya. Apa sih artinya? Nah, bahwa seluruh yang ada di dalam kitab maulid itu ya, baik Barzanji, Syarafal Anam ataupun Dia Ulami, Adiba ataupun Simtuduror, itu semuanya sejarah tentang Nabi tuh. Ya, kalau kita mau baca, kalau kita mau pelajari, semuanya sejarah tentang Nabi. Ya, jadi tidak perlu harus ada nabinya. Ya, makanya kita pelajari, atau dari informasi yang lain kita belajar bagaimana akhlak Nabi. Ya kan? Minimal kalau Nabi itu apa Bu? Bahkan di dalam rawi itu juga dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadu. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pemalu orangnya. Pemalu dan tidak pernah marah. Ya, tidak pernah marah. Jadi pernah, ini kemarin sempat saya sampaikan ya di Blor sono ya. Oh, di Blor Bu. Ya. Pernah ada ketika suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dandanin Ka'bah tuh ya. Itu dandanin Ka'bah, Rasul naik ke atas Ka'bah itu karena angin ya, tuh gamisnya ketiup angin betisnya sampai kelihatan. Nah, Rasul tahu bahwa betisnya kelihatan, mukanya merah. Kenapa? Saking malu. Tibang betisnya doang kelihatan, saking malunya tibang betis. Orang sekarang kan kadang-kadang udah pada putus urat malunya ya Bu ya. Pakai baju, kadang-kadang baju adeknya kali, ke atas kagak, ke bawah kagak. Ya, pusar kelihatan kemana-mana. Mending kalau mulus mah. Ya enggak. Kadang-kadang goreng bawang mulu. Ya, gitu. Nah, ya, jadi kita tutup tubuh kita jangan sampai kelihatan auratnya, begitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu saking malu. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah. Ya, ini suatu ketika, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan dengan Siti Aisyah.
itu ke Danau Situbungur ya. Ya. Lagi weekend jalan-jalan sore kayak begitu ya. Nabi jalan terus, kalau orang Islam kan kalau nyapa assalamualaikum atau assalamualaikum. Ini Nabi ketemu sama orang kafir disapa assalamu alaika. Gitu. Asamu itu artinya racun. Jadi kalau dibahasain itu mampus lu Muhammad. Assalamualaikum, mampus lu. Nah, ya. Nabi nggak marah. Nabi nggak marah. Yang marah siapa? Siti Aisyah. Dibalas sama Siti Aisyah. Wassamu alaika wa lanatullahi wa adzabuh. Mampus lu. Dilaknat sama Allah, juga diazab sama Allah. Bu, begitu ya Bu ya. Orang perempuan dikasih satu ngulangin 3. Ya. Ya. Apa kata Nabi? Mahlan ya Humairo, mahlan ya Humairo. Kagak usah marah, santai aja wahai istriku, bibirnya yang kemerah-merahan. Ya begitu kan ya. Gitu. Apa namanya, jangan usah marah. Kalau misalnya mereka bilang begitu, kita jawab aja wa alaika. Assalamu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu aja syaratnya. Jadi kita kadang-kadang kalau kita makan enggak Bu. Kalau kita kadang-kadang ada yang ngatain, kadang-kadang ngatainnya bukan di depan kita gitu, ngedengar kata orang nih. Wah, ayolah kita balas pakai apa guys? Dia kan gak di WA lah, di status kita bikin ngomongin gua gini. Lah, dia juga sama begitu. Ya, kagak usah marah. Kita contoh salah satu akhlak daripada Rasulullah SAW. Ya, kenapa dengan kita tidak marah kita bisa menahan emosi, kita juga bisa mengontrol pikiran kita. Kalau kita sudah marah-marah mulu, apa udah kagak ada benernya? Begitu ya. Jadi kita tahan emosi supaya kita supaya kita juga enak. Kita kan nggak tahu kita bisa kapan butuh sama orang itu, ya enggak, apalagi sama tetangga kita kudu akur. Jangan marah tuh. Saya kalau lihat di media sosial ada tuh tetangga yang iseng nyiram apa tahu ke rumahnya dia pergi, ya kan, nyiram air kotoran jadi pergi lagi. Kalau sekarang kan banyak CCTV, orang pada bisa ngeliat tuh ya. Kita kagak tahu kalau emang ada apa-apa di rumah kita, emang siapa yang duluan? Apa saudara kita yang di Cirebon? Apa saudara kita yang di Bogor? Kan kagak Bu, tetangga. Ya, makanya kalau kita ini kudu akur sama tetangga. Kalau akur sama tetangga mah ya apa-apa kan ya. Kalau ada kayak gini, paling nggak tetangga ntar ada yang bantuin. Kok saya mah emang bawa dulu emang orang bisa masak juga emang saya kagak tapi ngerti gitu. Saya bentar bantu gelarin ambal be ya. Kan ikut bantu namanya. Ya enggak? Daripada cuek kan begitu. Ada yang apa lagi segala-gala baik yang kamaran orang. Kan ada begitu ya. Jadi kita contoh daripada anak Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ya kita bisa mencontohnya walaupun tidak sama persis, tapi paling tidak kita bisa mencontohnya. Dan kalau kita mencontohnya, insya Allah kita digolongkan kepada hamba-hamba Allah, kepada umat Rasulullah yang nantinya kita mendapatkan syafaatnya. Nah, yang ketiga ini adalah kita sama-sama mengharapkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih lama orang? Masih. Dikit lagi aja ya. Lama-lama kan ini mah bukan ceramah, ini mah kultum ya, kuliah terus antum atau kuliah nunggu makan. Ada makannya gitu. Nah, yang ketiga tujuan kita melaksanakan Maulid Rasul adalah kita mengharapkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat nanti Bu, kagak ada yang bisa ngasih syafaat ya, kagak ada yang bisa ngasih syafaat. Di sini bos kita yang banget paling kaya juga kagak bisa. Di sini guru kita yang paling pintar banget juga kagak bisa selain daripada syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pada saat pada saat hari pembangkitan ya, semua yang namanya keadaan kita bawa masing diri masing-masing. Anak kagak kenal sama orang tua kagak kenal sama anak, bini kagak kenal sama laki, apalagi laki mah ya. Semua bawa diri masing-masing ya. Matahari dekat sejengkal dengan kepala, panas bukan main.
Kita aja di sini nih matahari jutaan kilometer panas luar biasa. Apalagi nanti di sono. Atau kita di sono nanti bawa air, kagak bisa, kagak ada. Atau kita bawa duit aja, kagak ada yang buka. Indomaret tutup. Warung Madura juga yang katanya hari kiamat bukan setengah hari juga kagak ada. Itu begitu. Warung Madura 24 jam sini juga ya? Iya. Di depan ada maulid bukan masjid, tetap buka lah. Itu orang-orang besar itu agak mau lewat ya. Iya betul. Gitu ya. Mau bawa apapun nggak bisa, semuanya tergantung daripada amal masing-masing ya. Nah ya, dengan keadaan seperti itu Rasulullah SAW ya, dalam apa namanya di rawi kita sering baca ya kan, apa tuh, hauduka sofil mubarak wirduna yauman nusyuri ya. Bagi orang-orang yang sering membaca sholawat maka akan diberikan minum dari telaga kaum. Sekali kita minum selama-lamanya kita nggak bakalan kehausan. Tuh, ya. Kita banyakin sholawat. Dengan kita banyak sholawat, insya Allah yang kita akan mendapatkan syafaat, kita akan minum air daripada telaga Kausar tersebut yang selama-lamanya kita nggak bakalan kehausan. Makanya antepin orang-orang yang kagak demen baca sholawat, antepin be, ya kalau diajak pada kagak mau, antepin be di sana ntar kecekek dia tuh, kehausan, ya kagak mau baca sholawat itu. Nah, makanya nih tim hadroh ini, ya kita tiap malam baca sholawat, tiap malam baca sholawat. Ini hadroh nih Bu, artinya menghadirkan. Ya, siapa yang dihadirkan? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat dibaca tala'al badru alaina min saniyati wada wajaba syukru alaina fada'a lillahi. Hadir Bu, kita aja nggak melihat ya. Hadir Rasulullah setiap dibacakan maulid, makanya kita penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan keikhlasan kita baca rawi, kita ikut dalam pembahasan rawi, insyaallah Muhammad Abi Muhammad SAW hadir. Apa yang kita doa, kita minta kepada Allah, maka dijabah dia oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, pada saat keadaan seperti kesulitan, banyak kesulitan, semua manusia minta syafaat, minta perlindungan, minta bantuan kepada Nabi Adam. Ya. Wahai Adam, anta abal bashar. Wahai Adam, engkau adalah nenek moyangnya manusia. Kita ini lagi kesusahan, tolong dibantu wahai Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, cucu, gue juga lagi keblangsak ini. Hidup gue udah enak-enak di surga, gue gara-gara makan buah koldi dikeluarin dari surga. Tuh Bu, dosanya Nabi Adam, kesalahan Nabi Adam satu, gara-gara makan buah koldi dari surga dikeluarin. Gara-gara makan buah koldi, dosanya satu, dari surga dikeluarin. Lah kita Bu, dosa sabar-sabar, lagi pengen masuk surga. Iya, mikir kita harusnya. Kita raba ada di dada kita. Ya kan? Banyakan dosa, apa banyakan pahala, apa banyakan ibadah kita. Nah, ya. Nabi Adam kagak sanggup, ya Allah cucu, gua gara-gara makan buah koldi. Nabi Adam dirayu sama iblis kagak mempan, dirayu berbagai macam kagak mempan sama iblis, disuruh makan buah koldi karena Nabi Adam diperintahkan oleh Allah nurut beliau dan beliau tidak mengikuti. Lalu iblis juga nggak kehabisan akal. Dia goda ada Siti Hawa ya. Lewat Ibu Hawa, digoda sama Ibu Hawa mau makan, sampai makan udah Ibu Hawa makan ketelan sampai 2 biji. Ya, sambil ngerayu Nabi Adam, ayo sayang dimakan saya gobok ya. Kadang-kadang perempuan kalau udah ngegodain laki, ibu ya, laki mau bagaimana juga kalau udah digodain sama perempuan, luluh gitu, biar dikata kumisnya kayak pagar kecamatan. Waduh, Ya, kalau udah digoda sama perempuan, sama bini, insya Allah lulu udah mulai. Ya saya yakin nih Pak, Pak Lurah kayak polisi kayak segala macam di kantor mandi. Siap.
anak buahnya begitu. Ntar nyampe rumah kadang-kadang dia suruh beli gas 3 kilo lagi. Oh, bininya. Ya enggak gitu. Tuh ya akhirnya nurut datu Nabi Adam, dia makan Nabi Adam udah nyampe tenggorokan. Tuh, makanya kalau orang laki mah ada jendolannya Bu ya. Nah, Bu ya itu gara-gara makan buah kudu. Nah, kalau ibu-ibu mah ketelan tuh, ya kan? Cepet lehernya, licin, sering ngomongin lakinya sama orang begitu. Ketelan dah tuh ya kan? Ya, ketelan. Alhamdulillah, nyampe ketelan, nyampe dada. Alhamdulillahnya nyampe dada. Coba kalau nyampe lutut Bu. Waduh. Iya, lagi pengajian begini, bocah pengen nenteng Kalau sih. jalan Gitu ya, di dada juga alhamdulillah kebelah jadi 2. Kalau jadi 1 makin tumor. Bapak bisa megang. Itu ada kata itu mah. Nah, ya, gitu. Nabi Adam kagak sanggup, wahai cucu, datang aja ke Nabi Nuh. Kali Nabi Nuh mah dia menjawara di dunia juga. Semua ngeroyok ke Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, kita ini udah kesusahan, tolong dibantu Nabi Nuh. Wah, Nabi Nuh dari jauh. Aduh mang, liar mang. Nanaonan si lain. Ini rupanya rombongan dari rombongan Ciampea Bogor ini yang datang. Ya. Nabi Nuh udah gak sanggup. Coba datang aja kali dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mana? Dia mah apa namanya? Nabi yang disayang bukan nama Allah. Datang ke Nabi Adam. Oh, Nabi Adam dari jauh udah lambai tangan tuh. Kagak. Datang aja ke Nabi Isa atau ke Nabi Isa. Dia mana? Nabi Isa mah di dunia juga dia mana dianggap Tuhan gitu. Semua geroyok ke Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, tolongin kita ini Nabi Isa. Nabi Isa juga ngomong, ya cucu, gue juga lagi kesusahan. Gue memang Nabi paling susah. Gue bapak orang punya, bini gue mau orang punya. Ya Bu, tuh Nabi Isa tuh kagak punya bapak. Siapa? Siti Maryam hamil tapi tidak punya suami. Padahal Siti Maryam wanita yang paling suci, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tetapi beliau bisa hamil atas kudratullah, atas kehendak Allah. Tuh ya, makanya sekarang juga banyak yang kegabung kalah sama Siti Maryam. Iya. Ngikut harusnya laki berbudi. Ya, itu bini juga ada punya Nabi Isa. Itu makanya umatnya ngikutin tuh. Ya, orang kawin, orang nikah kan. Itu ya pastor apa itu kagak nikah dia ngikutin Nabi Isa. Nah, kalau apa namanya? Kan sayang Bu ya. Kagak nikah itu kita punya perabotan orang dipakai. Lah kalau saya mah kalau misalkan ustad orang boleh nikah berhenti Bu. Iya, jadi orang biasa weh. Iya, biar biasa sih gitu ya. Gitu tuh ya. Lalu dari situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngelambain tangannya kepada umatnya, ya ummati ta'alilahuna wa ummati. Kemari wahai umatku, kemari tubuh dipanggil sama Rasul. Dipanggil sama Rasul untuk diberikan syafaat. Tetapi apakah semua manusia dipanggil oleh Nabi Muhammad? Tidak, ternyata. Tetapi ada ada umat-umat Nabi yang dipanggil itu adalah orang-orang yang rajin ibadah, yang rajin sholawat, yang taat pada Allah sama Rasulnya. Ya Bu ya, yang rajin tahajud, rajin wudhu, karena ketika Rasul panggil itu mukanya bercahaya. Yang gelap mah kagak dipanggil, emang orang kelihatan. Itu ya dipanggil sama Rasul yang bercahaya. Nah makanya ketika kita di dunia sering wudhu, maka insya Allah di akhirat nanti muka kita bercahaya. Biar di dunia kita kulit kita hitam, nyampe ke akhirat mencilah saking hitamnya.
Seperti basuh. Itu. Jadi kita banyak wudhu, kita banyak baca Quran, banyak sholat, banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Dan insya Allah dengan seperti itu kita sama-sama dapatkan syafaat. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua yang ada di sini kita sama-sama digolongkan kepada umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatul ujma, syafaat yang besar dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyakin ngaji ya Bu ya, kita banyakin ngaji, kita banyakin silaturahim, kita banyakin nuntut ilmu, insya Allah dengan seperti itu seluruh amal kebaikan kita juga mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita khususnya hajat sahibul bait juga mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, mungkin saya nggak panjang lebar ya karena nasinya keburu dingin. Betul Pak. Saya juga ada jadwal lagi tuh, telepon udah bunyi baik ya. Jadi mau geser ke sebelahnya lagi. Insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan kita sama-sama bisa ketemu lagi dengan tim hadroh dan ibu-ibu jamaah, dan mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas siraman rohaninya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya Ibu-ibu. Untuk selanjutnya itu doa tuan rumah dan doa kepada tuan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum wa firlahum warhamhum wa afihi wa'fu anhum subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu ada pengumuman ya, besok ulang di rumahnya Tante Murtini sekalian acara maulid, dan ceramahnya masih sama Ustaz Lukman Hakim Eskom dan tim Hadoh Al Istiqomah insya Allah. Besok ya Ibu, besok. Pada maghrib ya acaranya Ibu-ibu.